Sakdia 70% tadi seperti yang sudah kita dengar dari apa yang dikatakan Presiden berdasarkan survei, 70% masyarakat Indonesia itu tidak disiplin pakai masker. Menurut Sakdia sebagai pekerja seni, Anda komika banyak juga melihat apa yang menjadi potret masyarakat kita. 70% itu menggambarkan apa? Memang nggak ngerti soal corona, Iya. cuek aja, memang nggak mau paham dan tidak mau belajar untuk paham, atau mereka yang menjadi bagian ini konspirasi Bill Gates, konspirasi global. Saya kira ada perwakilan dari semua sentimen itu gitu. Kalau kita berbicara yang percaya konspirasi pun saya yakin ada karena berita-berita yang beredar di terutama WhatsApp grup ibu-ibu ya Mbak Rosi itu tidak terbendung pada suatu hari. Saya pernah pada suatu hari tuh mama saya tiba-tiba pagi-pagi tuh setelah buka WhatsApp grup beberapa pengajian, kelompok haji dan lain sebagainya itu tiba-tiba bilang, ada peneliti di Italia, mungkin itu sudah jamak banget ya dengan hoax yang ini gitu, yang bilang bahwa COVID ini bakteri bisa disembuhkan dengan antibiotik. Ya Allah, kenapa super tetra jadi nggak laris gitu ya. Jadi di WhatsApp grup beredar cepat sekali, lebih cepat daripada peredaran virusnya. Ini kan persoalan gitu, informasinya itu lebih cepat. Bukan informasinya, misinformasinya, hoax-nya dan lain sebagainya itu lebih cepat beredar daripada tingkat virus itu sendiri. Kemudian yang kedua tidak tahu. Di kampung saya, apalagi di daerah pedesaan itu kemarin saya juga menemui salah satu bapak yang bilang pada waktu itu, Mbak, ini nular ya Allah, 8 months, 6 months ya, 6 bulan kita sudah melalui ini gitu ya, dan masih ada yang bilang ini nular ya, ini nular ya, padahal salah satu tetangganya juga ada yang kena dan wafat pada saat itu. Jadi masih bertanya seperti itu. Yang ketiga, saya kira kelompok yang ketiga adalah saya tidak mau bilang masyarakat kita tidak peduli ya, saya tidak mau bilang karena saya juga bagian dari masyarakat, bukan masyarakat kita tidak peduli. Mixed messages saya kira, pesan yang disampaikan dan ini dimulai dari Idul Fitri ketika pemerintah semuanya satu suara gitu ya, semuanya satu suara, dilarang mudik dan lain sebagainya. Beberapa hari kemudian saya ingat itu kemudian ada dibuka sedikit dengan pembatasan dan lain sebagainya, bus dan mohon dibetulkan kalau saya salah, tapi ada yang demikian. Transportasi. Dibukanya transportasi publik. Meskipun sebenarnya ketika Presiden Jokowi mengumumkan itu khusus untuk logistik, petugas medis. Tapi mungkin kemudian dianggapnya sebagai itu dibuka untuk semuanya. Sebenarnya mudiknya dilarang. Sakdia, sekarang kan tidak sedikit, semua orang sekarang bisa bikin program di YouTube, bisa bikin konten di YouTube. Dan kemudian mereka mencoba untuk mewawancarai siapapun terkait corona ini. Ada public figure yang kemudian melawan bahwa corona itu nggak ada, jadi nggak usah pakai masker, nggak usah tolak rapid test, tolak swab gitu. Sebagai sesama pekerja seni, apa yang Sakdia lihat dari sesama public figure seperti ini? Banyak public figure yang kemudian menggunakan platform, bukan banyak ya, beberapa. Saya kira saya tidak bisa bilang banyak. Beberapa public figure yang mempunyai banyak following kemudian menggunakan platformnya bagi saya secara tidak bertanggung jawab. Bagi saya persoalan besarnya adalah literasi, Mbak Rosi. Siapa literasi buat yang nonton apa literasi buat public figurnya sendiri? Keduanya. Tapi kalau misalnya public figure, Sakdia ini misalnya mewawancarai saya, kita ambil contoh kasus. Sakdia mewawancarai saya tidak punya kompetensi tentang keilmuan, tentang virus, tentang epidemiologi, tapi saya ngomong tentang corona dan saya ngaco gitu. Menurut Sakdia, tanggung jawab itu ada di Sakdia atau di saya? Karena kan selebriti yang sekarang punya konten di YouTube bilang jangan salahin saya dong, saya kan cuma wawancara. Tidak ada itu yang namanya cuma wawancara. Bagi saya ketika kita punya platform,
apalagi teman-teman yang punya platform dengan following yang besar, itu setiap hari atau setiap 2 hari sekali atau setiap minggu dengan sadar membuat dan membangun konten. Juga membangun following, engagement, dan lain sebagainya itu sangat penting. Ya. Bagi mereka yang bergerak di bidang konten, ini semuanya dilakukan dengan sepenuh kesadaran. Termasuk siapa yang akan diwawancarai ya? Betul, Oke. betul.